Shalom, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Afrasis Felicita Alus, program studi pendidikan matematika di Universitas Indah Prasta PGRI. Teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua tentang iman. Di sini saya akan membacakannya. Mari kita perhatikan Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Amin. Saudara-saudara dan teman-teman semua, berbicara tentang kekristenan itu berarti kita berbicara tentang iman. Nah, jika sudah berbicara tentang iman, di situ diartikan bahwa kita berbicara tentang sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini bukan berarti kita hanya percaya kepada kata, kepada ucapan, melainkan kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mempercayakan diri kepadanya. Nah teman-teman, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita naik pesawat, kita tidak tahu pilotnya itu siapa, tetapi kita percaya bahwa pilotnya ini akan membawa kita ke tempat tujuan kita. Dari situ kita menyadari bahwa kita itu percaya bukan hanya percaya kepada kata-kata, melainkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepadanya. Namun, berangkat dari kepercayaan itu timbul sebuah pertanyaan. Sebenarnya iman itu seperti apa? Karena banyak hal yang bisa diajarkan orang tentang iman. Dari kisah hari ini, Yesus mengajarkan dan menjelaskan kepada kita tentang iman dari dua sisi. Yang pertama, berangkat dari sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi berangkat dari sebuah permohonan, permintaan dari para rasul kepada Yesus. Tambahkanlah iman kami. Nah, di situ kita bisa melihat dan menyadari ternyata para murid Yesus ini memiliki iman yang kecil, iman yang sedikit. Nah, kita juga melihat bahwa permohonan murid ini diawali dengan dua hal yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus katakan kepada murid bahwa tidak mungkin tidak ada kesesatan, tetapi kamu harus bertahan. Yang kedua adalah mengampuni. Jika dalam sehari orang yang bersalah kepadamu datang ke rumahmu untuk memohon pengampunan, jika dalam 7 kali dia datang, 7 hari dia datang memohon pengampunan, maka 7 kali kamu memberikan pengampunan itu.
Tentu keluhan ini sangat sulit dilakukan. Dari kesulitan itu menjadi dasar para murid mengatakan kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Karena menurut mereka itu adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang sulit. Maka dari itu mereka mengatakan kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Karena mereka berpikir dengan iman yang kecil menurut mereka, itu sangat sulit mereka lakukan. Itu mereka tidak mampu melakukannya dengan iman yang kecil. Tetapi dari jawaban Yesus kita menyadari bahwa iman itu bukan hanya tentang volume, bukan berbicara tentang besarnya, volumenya, dan ukurannya. Dan pada saat itu Yesus berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari pernyataan Yesus ini kita sadar bahwa artinya dengan iman yang kecil, karena biji sesawi itu bukan berarti biji yang sangat kecil ya, tetapi orang Israel, orang Palestina tahu bahwa berbicara tentang biji sesawi berarti itu berbicara tentang sesuatu hal yang kecil. Karena kalau kita bicara biji sesawi adalah biji yang paling kecil, namun menurut orang-orang Palestina, orang-orang Israel, bahwa ada biji lagi yang lebih kecil daripada biji sesawi. Tetapi kita mengenal biji sesawi adalah biji yang paling kecil atau membicarakan tentang sesuatu hal yang kecil. Nah, dengan iman sekecil biji sesawi saja sudah mampu melakukan hal-hal besar, termasuk pohon ara yang taat ketika disuruh untuk pindah ke laut. Nah, saudara-saudari dan teman-teman sekalian, di sini Yesus tidak mengajarkan kita untuk pamer atau untuk sombong. Lalu yang kedua, Yesus menjelaskan tentang iman itu lewat perumpamaan yang lain tentang tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Saudara-saudara, teman-teman semua, berbicara tentang kata terima kasih. Dulu waktu saya kecil, waktu saya masih SD, saya bersama dengan saudara saya, karena kami ada 2 bersaudara, bersama juga dengan kedua orang tua saya pergi ke ladang. Karena kami memiliki ladang ya, bukan ladang yang begitu luas, tapi ladang yang kecil. Nah, ketika pulang dari ladang, sampai di rumah, orang tua kami duduk dan beristirahat sambil menunggu makan malam. Sedangkan saya dengan adik saya terus berlanjut. Setelah pulang dari ladang sampai rumah, kami berlanjut mengerjakan pekerjaan rumah dan menyiapkan makan malam. Nah, dari situ kami tidak menuntut apa-apa dari orang tua kami, walaupun hanya ungkapan terima kasih, karena kami menyadari bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah kewajiban kami di rumah. Nah, diumpamakan juga tentang persoalan tuan dan hamba. Berbicara tentang persoalan tuan dan hamba, jelas kita tahu itu sudah lebih tinggi lagi. Seorang tuan tidak mungkin bekerja, malah segala pekerjaan tuannya itu diberikan kepada hambanya. Lalu ketika hambanya ini mempunyai pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan dari tuannya ini, dia selesaikan semuanya, dia kerjakan semuanya. Misalnya saja membajak sawah, dia membajak sawah, setelah itu dia melakukan pekerjaan lainnya, dan saja mengembalakan ternak. Nah, setelah dia membajak sawah, dia mengembalakan ternak, lalu dia kembali ke rumah tuannya. Apakah mungkin setelah dia melakukan begitu banyak pekerjaan, mulai dari membajak sawah tadi, lalu mengembalakan ternak, apakah mungkin tuannya akan berkata, "Mari makan sama"? Saya kira tidak mungkin, teman-teman, karena sang hamba pun ini tahu bahwa hanya menuntut
terima kasih saja dia tidak berhak, apalagi menuntut upah. Nah, karena dia juga menyadari bahwa itu adalah kewajibannya, itu adalah tugasnya, itu adalah pekerjaannya. Lalu apakah hambanya itu akan marah ketika dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari tuannya? Saya kira tidak mungkin. Hambanya itu juga tidak akan marah karena dia menyadari, dia tahu bahwa itu sudah menjadi tugasnya, itu sudah menjadi kewajibannya, itu sudah menjadi pekerjaannya. Nah, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari perumpamaan itu, Yesus mengajarkan bahwa iman itu adalah sesuatu hal atau jika kita melakukan sesuatu, contoh saja tadi hamba itu melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya kepada tuannya. Nah, iman di perumpamaan ini mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan itu tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Jangankan hanya menuntut upah atau menuntut balasan, hamba ini juga tidak berhak walaupun hanya menuntut sebuah ucapan terima kasih. Artinya, kenapa tidak berhak? Karena itu merupakan tugasnya, merupakan pekerjaannya, merupakan jobnya. Sehingga untuk mengucapkan terima kasih saja dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mempunyai iman seperti apa yang terjadi pada hamba ini, itulah iman sejati. Jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya bukan berbicara tentang kerendahan hati, tetapi bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita, melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan bahkan sekedar ucapan terima kasih. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, setidaknya dari teks ini saya bisa memberikan kepada kita semua dua hal tersebut. Yang pertama adalah iman itu bukan persoalan besar atau kecil, tetapi bagaimana iman itu berkualitas. Lalu yang kedua, iman itu ditandai dengan bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita tanpa mengharapkan imbalan, bahkan hanya sekedar ucapan terima kasih. Tuhan memberkati kita, semoga kita selalu bertumbuh dalam iman. Amin.